Shalom, sahabat Kabari. Senang sekali kita dapat bertemu kembali. Sahabat Kabari, kita baru merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, dan perlu bagi kita orang-orang percaya untuk memahami apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari surat Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berkata demikian, ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, di sini jelas kita memahami bahwa peranan atau fungsi Roh Kudus yang sudah mendiami diri kita atau yang sudah berdiam dalam diri kita, Dia bekerja dengan sangat aktif, bahkan dengan jelas dikatakan tadi dalam Roma 8 ayat 26, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Di sini betapa indahnya kita melihat Allah tahu bahwa kita sebagai manusia memiliki kelemahan. Dan dengan jelas dikatakan di situ, Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita bekerja untuk membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan-kelemahan ini ada banyak, tetapi harus kita pahami bersama, kelemahan-kelemahan kita yang banyak ini akan dibantu oleh Roh Kudus bila hidup kita berserah penuh kepada Roh Kudus itu dan berkata, ya Roh Kudus, bekerjalah dalam diriku, bekerjalah dalam segala kelemahan-kelemahanku. Maka Roh Kudus itulah nanti yang akan membantu kita untuk mengatasi setiap kelemahan-kelemahan kita tersebut. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan dalam kata-kata berikutnya, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, di sini yang kedua kita lihat bahwa Roh Kudus itu berdoa buat kita semuanya. Dia bukan hanya sekedar berdoa kepada Bapa tentang keadaan kita, tetapi Dia juga membantu kita berdoa, menyampaikan segala keluhan-keluhan kita, menyampaikan segala pergumulan-pergumulan kita, menyampaikan segala kebutuhan-kebutuhan kita kepada Bapa di sorga. Dia menolong kita, Dia membantu kita supaya doa-doa kita itu didengarkan oleh Bapa di sorga. Sebab dikatakan dengan jelas dalam ayat 27 tadi, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Nah, jadi maksud Roh itu Tuhan tahu. Roh Kudus yang di dalam itu Dia tahu maksudnya. Apa keadaan kita, apa pergumulan kita, apa yang disampaikannya kepada Bapa di sorga tentang kehidupan kita dan pergumulan kita. Semuanya disampaikan dengan jelas. Dan dikatakan dengan luar biasa. Bahwa Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dia akan mendengarkan doa-doa kita. Dia akan menjawab doa-doa kita dengan perantaraan Roh Kudus yang membantu kita menyampaikannya kepada Bapa di sorga. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, jangan jemu-jemu berdoa. Terlebih khusus lagi, berdoalah dengan melibatkan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita masing-masing. Percayalah, ketika kita berdoa bersama dengan Roh Kudus itu, maka akan berbeda. Baik apa yang kita rasakan maupun doa-doa yang kita panjatkan akan berbeda hasilnya. Kita akan melihat segala hal yang baik yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita akan melihat jawaban-jawaban doa yang akan kita terima dari Bapa oleh karena campur tangan Roh Kudus yang menyampaikannya kepada Bapa di surga. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah bangun hubungan intim dengan Roh Kudus, dan tetaplah
mengasihi Tuhan, supaya kita senantiasa semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan supaya Roh itu juga bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini mau berdoa buat kami semua yang mendengarkan renungan ini, supaya Roh Kudus yang berdiam dalam diri kami bekerja bagi kami semuanya Tuhan. Ya Roh Kudus, bekerjalah. Kaulah Tuhan yang sudah menaruh roh itu dalam diri kami untuk membantu kami dalam segala kelemahan kami, dan juga untuk berdoa bagi kami semuanya, menyampaikan keluhan-keluhan kami, keberadaan kami, dan juga berdoa bagi kami kepada Bapa di surga. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu, dan biarlah Roh Kudus itu semakin nyata bekerja lagi dalam hidup kami, dan mengubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan. Kami percaya kami semuanya pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.